A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan atas segala nikmat dan rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini, pada hari ini kita alhamdulillah bisa menghadiri majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang di belakang jelas apa tidak? Saya waktu itu kurang jelas katanya. Waktu sebulan yang lalu yang di belakang suaranya kurang begitu jelas. Di belakang jelas ya? Belakang. Melanjutkan materi kita pada sidang hadis dan ilmu hadis. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang hadis dari Zaid bin Thabit, walaupun beberapa sahabat pun sebenarnya meriwayatkan hadis ini atau menyampaikan hadis ini kepada generasi selanjutnya, tetapi saya pilihkan yang dari Zaid bin Thabit. Saya baca, An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu fa innahu rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu salatu hisalin la yaqillu alaihinna qalbu muslimin abada ikhlasul amali lillah wa munasahatu ulatil amri wa luzumul jamaah fa inna da'watahum tuhitu min waraihim atau min waraihim. Wa qala, ini lanjutan hadis tadi, man kana hamhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimatun wa man kanat niyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kadang di beberapa riwayat hanya sampai min waraihim, ya. Sampai min waraihim. Ada kadang sampai faqihin, rubah hamilin fiqhin laisa bi faqihin wa rubah hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, ya. Kadang dibagi tiga, tetapi karena kita mengkaji riwayat Zaid dan riwayat Zaid ini sempurna sampai terakhir, maka kita baca semuanya. Riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, ini riwayat Tirmidzi, kalau tadi riwayat Ibnu Hibban. Sedikit saja bedanya. Bedanya kalau yang tadi riwayat Zaid sami'ah hadisan. Kalau riwayat Abdullah bin Mas'ud sami'ah maqalati. Ada beda, ada tambahan sedikit dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Wa hafidhuha ada. Kalau di riwayat sebelumnya tidak ada wa hafidhuha dan menghafalnya. Hanya dua perbedaan, riwayat Abu Daud dan riwayat Zaid bin Thabit. Terjemahnya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ia berkata,
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah mencerahkan atau mengelokkan rupa orang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menghafalnya. Dalam lafaz riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi, dia memahaminya, lalu memahaminya. Kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Terkadang orang yang membawa ilmu agama tidak memahaminya. Terkadang orang yang menyampaikan hadis tidak memahaminya. Dan terkadang orang yang membawa ilmu agama menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Lanjutannya, ada 3 perkara yang ketika melakukannya, hati seseorang atau hati seorang mukmin tidak akan dirasuki kedengkian. Yang pertama, ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, menasihati pemimpin. Yang ketiga, selalu berada di barisan kaum muslimin atau barisan jamaah atau jamaatul muslimin. Karena doa mereka atau doa kaum muslimin akan selalu menyokongnya. Waro'ihim kalau di lafadznya ada di belakang mereka. Lanjutannya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan menyatukan urusannya, memberinya kecukupan dalam hatinya, dan memberinya dunia meski hatinya tidak menginginkannya. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai niatnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan tidak memberinya dunia kecuali yang telah ditentukan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, ya. Ada ya dari Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya. Lebih dari 30 perawi hadis sebenarnya yang mencatat hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Kita sedikit mengenal Zaid bin Thabit. Ya, secara riwayat dulu, hadis ini sahih dan mutawatir. Mutawatir, kenapa dikatakan mutawatir? Karena disampaikan, diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat. Lebih dari 20 sahabat. Sebenarnya yang mendengar hadis ini jamaah pengajian rahimakumullah lebih dari 1000 sahabat. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan hadis ini di Masjid Khaif di Mina ketika haji wada. Beliau ada di atas mimbar menyampaikan hadis ini, dan kita bisa bayangkan yang hadir pada haji wada itu 100.000 ketika Rasul berhaji. 100.000. Tentu tidak mungkin semuanya bisa mendengar Rasul langsung. Yang dekat-dekat itulah yang kemudian sebagiannya menyampaikan hadis ini kepada yang tidak mendengar langsung dari Rasul. Yang mendengar Rasul langsung ini itu lebih dari 20. Kemudian pada generasi kedua diriwayatkan lebih dari 37 jalur imam hadis. Pada generasi kedua. Pada generasi ketiga itu lebih dari 45. Kemudian ditulis dalam bentuk buku yang sampai kepada kita itu dari 57 perawi. Jadi sangat banyak. Yang kita nukil ini yang terkenal saja. Jadi hadis ini mutlak kesohihannya karena mutawatir. Saking banyaknya yang merawikan dan meriwayatkan.
Kita mengenal Zaid bin Thabit. Namanya Zaid, ya nama orang Arab itu pendek-pendek memang ya, Zaid saja. Kalau di bahasa Arab Zaid ya dal 3 huruf. Nah, kalau kita sekarang memang panjang-panjang. Zaid bin Thabit bin Dohak ini bapak dan kakeknya. Kemudian An-Najjari Al-Ansari, dari suku Najjar, dari kalangan Ansor. Beliau lahir di Madinah tahun 11 sebelum Hijrah atau Hijriyah. Gelar beliau 2, yang pertama turjuman atau mutarjim, penerjemah, dan yang kedua katib atau penulis atau sekretaris Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya pada umur 6 tahun. Beberapa hari setelah Rasulullah sampai ke Madinah, ibunya mengantar Zaid bin Thabit untuk bersyahadat bersama di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyahadat. Nah, setelah bersyahadat itulah kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, salah seorang yang sudah masuk Islam sebelum Zaid ini menyampaikan kepada Rasul bahwa Zaid ini sudah menghafal 17 surat. Sebelum bersyahadat sudah menghafal 17 surat Al-Quran. Dan rata-rata makkiyah atau yang pendek-pendek. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya memerintahkan berperang atau perang Badar yang pertama, beliau mendaftarkan diri untuk ikut. Jadi menginjak umur 12 baru akan masuk umur 12 Ramadan. Tetapi pada waktu itu bapak-bapak ibu-ibu, Rasul itu sedang memegang pedang. Sedang memegang pedang. Zaid ini datang, kemudian Rasul tidak sengaja mendirikan pedangnya. Ternyata hanya sejengkal tingginya, lebih tingginya Zaid daripada pedangnya Rasul. Ya, karena itu beliau tidak diizinkan ikut, terlalu kecil. Pada perang kedua, perang Uhud, dari 6 sahabat yang seumur, di antaranya Abdullah bin Umar, Samurah dan Jundub, kemudian Rafi bin Khudaid, mereka datang kepada Rasul minta izin untuk ikut berperang. Samurah bin Jundub itu keahliannya main sirok atau gulat, dan beliau memperlihatkannya di depan Rasul dan menang, lulus. Sementara Rafi itu membawa tombak. Ini seumuran 13, masuk 14 atau 12 masuk 13. Memegang tombak, beliau kemudian Rafi menombak dan kena sasaran. Diizinkan Rasul. Sementara Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit tidak punya keahlian, nggak lulus, nggak boleh ikut. Secara fisik sudah hampir sama, sudah tinggi ya, sudah tahun lebih berjalan dari Badar ke Uhud, tetapi belum dianggap siap karena tidak punya keahlian. Tapi kemudian pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, 3 tahun setelah Uhud,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada Zaid bin Thabit untuk ikut berperang. Zaid ini dengan kecerdasannya yang masih muda diangkat oleh Rasul menjadi sekretaris atau penulis wahyu. Dan tidak banyak sahabat yang paham, mengerti tulis menulis. Salah satu yang mengerti, paham itu adalah Zaid bin Thabit, walaupun umurnya muda tetapi cerdas. Rasul kagum semenjak baru bersyahadat sudah kagum. Karena itulah kemudian Rasul menunjuk beliau menjadi sekretaris atau penulis, salah satu penulis wahyu. Perang Tabuk yaitu belum ya. Jadi kalau di perang Tabuk ini memang umurnya sudah dewasa. Sebenarnya dan disinilah hebatnya Rasul dan para sahabat ketika peperangan. Peperangan itu ada komandan inti, panglima utama, ada pimpinan-pimpinan suku. Nah, pimpinan suku ini punya bendera masing-masing. Tidak dihapus. Mereka bangga dengan benderanya, dibiarkan oleh Rasul. Dan Bani Najjar ini punya bendera. Yang megang itu memang ketua sukunya yang harus pegang. Yang memegang ketua suku atau orang yang punya keistimewaan. Bani Najjar. Najjar ini kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak pernah umroh atau haji, itu ada di Masjid Kuba. Ya. Itu Bani Najjar. Tapi ya, sekarang kan enak jalannya, aspal. Sekitar Masjid Kuba, di sanalah Bani Najjar. Ya, ini para penulis yang terkenal. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubay. Tetapi ketika di Mekah, penulis itu Abu Bakar, para sahabat-sahabat yang lain menulis beberapa ayat. Ketika sampai di Madinah, itu tidak semua kemudian diberikan kelonggaran menulis oleh Rasul. Hanya beberapa saja. Dan ini yang terkenal 5 ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sama Zaid bin Thabit. Sebagai penulis utama wahyu ketika itu. Dan Zaid yang paling muda di antara para penulis wahyu. Ketika dakwah ini harus disampaikan kepada dunia luar, maka Rasul mulai membuat surat ajakan untuk berislam ke raja-raja, dan bahasa yang umum dipakai ketika itu adalah 2 bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa Suryaniyah. Bahasa Ibrani itu bahasanya kitab Taurat. Bahasa Suryaniyah bahasa kitab Injil. Ini bahasa yang umum dipakai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh Zaid bin Thabit memintaku untuk belajar bahasa Yahudi atau bahasa Taurat. Dan beliau belajar membaca Taurat dan mempelajari bahasanya hanya dalam waktu 15 hari. Kemudian beliau menulis. Setelah itu mempelajari bahasa Injil atau bahasa Suryaniyah dalam waktu 15 hari. Di surat-surat yang keluar dan yang masuk, kalau yang keluar ditulis oleh beliau tidak dibaca, tetapi kalau yang masuk dibacakan dulu oleh Zaid bin Thabit, kemudian baru dijawab oleh Rasul dan ditulis oleh Zaid bin Thabit dalam bahasa Ibrani atau bahasa Suryaniyah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
belajar bahasa itu sangat penting. Rasul sendiri takut apa yang disampaikan itu ya, kemudian dibelokkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau tidak ada yang ahli bahasa, ya, itu bisa rusak maknanya. Bisa rusak. Bagaimana riwayat Abu Dawud. Kemudian ketika Rasul sakit keras dan Zaid sudah menulis Al-Quran sesuai dengan urutan yang kita sekarang baca, Zaid membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas beberapa hari hingga kemudian Rasul meninggal dunia, wafat, dan bacaan Zaid ini yang kemudian dalam ilmu qiraah disebut dengan qiraah Zaid bin Thabit. Qiraah Zaid bin Thabit yang didengar langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit keras sebelum beliau meninggal dunia. Rasul wafat, umur Zaid ini masih muda, masih 21. Masih sangat muda. Karena itu ketika Abu Bakar menjadi khalifah dan peristiwa Yamamah itu mensyahidkan, mewafatkan banyak para hufaz Al-Quran, Abu Bakar yang dikuatkan oleh Umar bin Khattab diminta untuk menulis yang kemudian yang diberikan amanah adalah Khatibur Rasul, yaitu Zaid bin Thabit. Ini pengumpulan Al-Quran. Tapi pada pengumpulan pertama bapak-bapak ibu itu dapat ditulis dengan pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang unta. Kemudian dibagi ke beberapa tempat. Ketika Abu Bakar meninggal, wafat, satu mushaf itu dipegang oleh Umar bin Khattab. Kemudian ke daerah-daerah yang lain, berbeda-beda. Tetapi mushaf ini tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Nah, karena tidak ada harokat, tidak ada titik, maka dialek lebih kuat. Kemudian setelah orang-orang non-Arab itu masuk Islam, itu pada masa Utsman bin Affan. Bahkan hampir berperang mereka gara-gara bacaannya berbeda. Yang diajarkan gurunya beda, yang didengarkan orang lain beda. Ya. Maka pada masa Utsman bin Affan, ini ungkapan Zaid bin Thabit ketika pertama, ya, Wallahi, demi Allah, seandainya mereka membaniku memindahkan gunung lebih mudah bagiku dari mengumpulkan Al-Quran. Tapi tetap karena beliau ingatannya sangat kuat, ya, dan tulisannya itu bagus, maka beliaulah yang diberikan amanah untuk menulis. Nah, ini masa Umar bin Khattab sebelum ke Utsman, ya, menjadi hakim. Kemudian beliau ketika berhaji, Umar bin Khattab diamanahi untuk menjadi wakil khalifah di Madinah. Jadi kalau dulu Rasul kadang menjadikan Ali, kadang menjadikan Abdullah bin Umi Maktum sebagai penanggung jawab Madinah atau pusat kota ketika Rasul keluar kota atau berhaji ataupun berumrah. Jadi pada masa Utsman bin Affan itu memang sangat luas kaum muslimin dan orang-orang non-Arab banyak yang masuk Islam, dan cara mereka membaca berbeda.
Karena memang tadi tidak ada nuqtah, titik, dan tidak ada harokat. Maka Utsman bin Affan yang sering kita dengar yang disebut dengan mushaf imam atau mushaf induk, kemudian mengumpulkan semua mushaf yang tadinya ditulis oleh Zaid dalam kertas, dalam tulang, dan yang lain-lainnya kemudian digabung jadi satu. Yang di Hafsah Umar bin Khattab meninggal dunia, mushaf yang beliau pegang diwariskan kepada Hafsah. Tapi kemudian Zaid bin Thabit meminta kepada Hafsah mushaf tersebut. Kemudian Utsman bin Affan menugaskan sahabat Sa'id bin As atau Al-As. Sa'id bin Al-As ini adalah seorang sahabat yang paling dekat bunyi suara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Maka jadi Sa'id bin, kayak kita imla atau didekte, Sa'id bin As ini membaca dari Al-Fatihah, kemudian Zaid bin Thabit menulis. Ya, bisa dibayangkan ditulis satu mushaf itu, dan tidak seperti sekarang. Ya, ditulis. Nah, itulah yang kemudian sekarang menjadi yang disebut dengan mushaf Utsmani. Sebenarnya bukan Utsman bin Affan yang menulis, karena Utsman bin Affan bukan ahli tulis, tetapi beliau penanggung jawab yang memeriksa satu surat per surat dibaca, diperiksa, dan beliau langsung menjadi penanggung jawab hingga selesai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehingga kemudian ini yang menjadi mushaf induk yang tadi dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit itu langsung dibakar oleh beliau di depan para sahabat. Yang seperti yang kita baca pada saat ini. Zaid bin Thabit meriwayatkan 92 hadis. 92 hadis, 5 itu di kitab atau yang disepakati Bukhari Muslim muttafaq alaih, 4 hadis hanya di Imam Bukhari, 1 di Sahih Muslim, 82-nya lebih banyak di Sunan, 4 Sunan itu, dan beberapa di Musnad Imam Ahmad. 92 hadis yang beliau riwayatkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang agak panjang memuji beberapa sahabatnya dari Abu Bakar, kemudian Umar, dan selanjutnya hingga sampai ke Zaid. Beliau katakan, arhamu ummati bi ummati. Umatku yang paling penyayang kepada umat yang lain adalah Abu Bakar. Itu umat yang paling penyayang. Dan yang paling mengerti ilmu warisan atau faraid adalah Zaid bin Thabit. Beliau wafat di Madinah tahun 45 Hijriah pada pemerintahan Muawiyah. Pada pemerintahan Muawiyah beliau wafat dalam umur 56 tahun. Putranya bernama Kharijah bin Zaid, salah seorang ulama tabi'in, dan salah satu rujukan dalam ilmu fikih di Madinah pada masanya. Inilah ringkasan biografi Zaid bin Thabit, seorang turjuman atau penerjemah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan penulis wahyu yang paling muda di antara beberapa sahabat. Jadi padahal sebenarnya pada tahun ke-7-8 Hijriah ada tambahan beberapa sahabat yang menjadi penulis. Salah satunya Muawiyah, Khalid bin Walid, tetapi
Mereka datang belakangan dan mereka pun penulisannya tidak banyak dibandingkan dengan Zaid bin Thabit. Kita lanjut kembali kepada inti daripada hadis pagi hari ini. Ya. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan. Ya. Ya, kita lihat satu persatu. Jadi pada masa haji wada ya. Jadi kalau saya mengulang kembali, ada sesuatu yang harus berubah dari kaum Quraisy ketika itu. Kaum Quraisy itu bapak-bapak ibu-ibu disebut dengan kaum Ahmasi. Hamzah, ha, mim, sin, ya. Dari sebelum Rasul sebelum Rasul diangkat menjadi seorang Rasul atau Nabi Muhammad menjadi Rasul, sampai kemudian Islam ini jaya dan kemudian haji wada bisa dilakukan oleh Rasul, orang-orang Quraisy ini bapak-bapak ibu-ibu kalau wukuf itu di Muzdalifah bukan di Arafah, karena mereka merasa kaum yang istimewa. Memang iya, itu kesepakatan. Yang disebut Ahmasi itu artinya suku atau bangsa yang bisa mempertahankan tradisi keagamaan. Hanya 3 suku yang disepakati, yaitu Quraisy, Kinanah, dan Khuza'ah. Dan mereka punya hak istimewa. Ada 2 dan semuanya dua-duanya masalah haji. Itu bisa dibuka di Sababun Nuzul surat Al-Baqarah 189 dan 199. 189 tentang berangkat haji. Di luar orang Quraisy, Kinanah dan Khuza'ah, kalau berangkat haji dan baru pulang, itu tidak boleh keluar dari pintu depan. Maka yang tidak punya pintu belakang, dan umumnya rumah orang Arab itu loteng, naik loteng. Sudah niat labbaik hajjan atau labbaik umrata, itu langsung naik ke atas, nggak boleh depan. Itu berdosa lewat depan. Itu bertahun-tahun. Hingga kemudian, dan Nabi pun bangga, anak Ahmasi, saya adalah orang yang diberikan keistimewaan karena saya orang Quraisy. Maka ketika suatu saat terjadi kasus yang kemudian Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 189, Rasul masuk ke sebuah kebun, itu melewati mikot, ya, mikot yang di Madinah. Kemudian ada seorang sahabat khutbah sudah niat untuk umroh dan sudah pakai kain ihram. Itu masuk, tapi masuknya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua orang kemudian mencela dan mengatakan pendosa. Nah, karena mengatakan seperti itu, kemudian ditanya, kenapa ikut? Karena saya ikut Anda wahai Rasul. Rasul katakan, ana ahmasiyun, saya adalah orang yang diberikan keistimewaan. Tapi khutbah luar biasa. Kalau Anda Ahmas, saya juga Ahmasi. Sehingga kemudian lama debatnya Rasul dengannya, turunlah ayat kemudian 189. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Kebaikan itu bukan mendatangi rumah dari belakang. Tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Datangi rumah, masuki rumah itu dari depan. Masuk rumah itu dari depan, bukan dari belakang. Keluar rumah dari depan, bukan dari belakang. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqu. Ya.
Kemudian yang kedua, 199, setiap musim haji mereka tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena mereka takut tidak dihormati lagi. Merasa diri, ya kalau bahasa orang sekarang eksklusif, punya hak, ya, berbeda dengan yang lain. Ketika Rasul melaksanakan haji wada, inilah kemudian salah seorang dari kaum Quraisy itu yang sudah masuk Islam kehilangan unta dan dicari sampai ke Arafah. Di Arafah kemudian kaget melihat. Kenapa? Melihat Rasul. Dia katakan, tidakkah dia Ahmasiyun, seorang Ahmasi, keturunan Quraisy yang diberikan hak istimewa. Nah, kalimat inilah kemudian yang didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mengetahui sebelumnya bagaimana orang Quraisy ini wukuf. Nah, ketika kemudian beliau mengetahui, turunlah ayat 199. Tsumma afidu min haitsu afadun nas. Dan bergegaslah, berangkatlah. Wukuf itu dari Arafah, dari berangkatnya orang banyak, bukan dari Muzdalifah. Ya, jadi ini dua sababun nuzul yang menjelaskan tentang hak istimewa itu tidak apa-apa, tetapi kalau melanggar aturan tentu tidak baik. Jadi lanjut, ini disampaikan Rasul, hadis ini di Mina pada hari tasyrik. Ya. Kalimat khotobana, sebelumnya memang ada kalimat khotobana, Rasul berkhutbah kepada kami, tapi bukan khutbah Jumat. Karena Rasul selama haji, dan selama melakukan bepergian jauh tidak pernah sholat Jumat. Rasul SAW menyampaikan pada hari tasyrik di Mina, yang disebut dengan Masjid Khayf, walaupun lebih terkenal dengan Masjid Khif. Gitu. Khayf atau Khif itu sendiri artinya tebing, karena posisinya seperti ini ya. Kalau kita lihat gambar sekarang lah, bikin gambar sekarang. Nah, gambarnya seperti ini, tebing. Itu bahasa Arab, tebing itu khayfun atau khifun, yang lidah orang lebih mudah untuk mengucapkannya. Ini tebing. Ya mungkin bapak-bapak yang ibu yang pernah, ya ini kalau kita ke sana memang sangat luar biasa besar. Kalau kita buka di Google, kamar mandinya lebih dari 1000, WC-nya lebih dari 1000. Kalau posisi kita dari ini dekat dengan Jamratul Ula atau Jamrah As-Sughra, sumur pertama, itu ada dekatnya, enggak dekat banget ya. Ini gambaran dari depan, ya. Kemudian ini posisi dari atas. Ini, ya, ini posisinya, ya, memang mewah. Kalau tadi kan masih sederhana. Ya. Ini Masjid Khayf. Kalau memungkinkan kita sholat di sana, luar biasa. Kenapa? Karena Masjid Khayf ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, masjid di mana hampir 70 nabi sholat di dalam. Dan dihasankan oleh Albani. Kalau memungkinkan sholat di sana, mengikuti iqtida bil anbiya, mengikuti para nabi, maka kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Al-Khayf atau Al-Khayf. Bunyi hadisnya nadharallah. Jadi kalau dotnya itu tidak bertasydid, sebenarnya artinya segar, bersinar, cantik, muda, elok. Kalau tidak bertasydid. Kalau bertasydid ya artinya menjadikan segar, menjadikan bersinar, menjadikan cantik, menjadikan muda, menjadikan elok. Ya. Jadi nadharul qalbu, hatinya cantik. Tapi kalau nadhara menjadikan. Ya.
cerah ya sudah. Nadarallahu imra'an. Kebaikan berupa kecerahan rupa atau keindahan rupa bagi orang yang mempelajari dan menyampaikan petunjuk. Walaupun di hadis ini ada 4 urutannya Bapak-bapak Ibu. Pertama, mendengar. Nadarallahu imra'an sami'a, mendengar. Setelah itu dalam hadis riwayat atau dari Abdullah bin Mas'ud, paham. Setelah dia paham, dia hafal. Nah, setelah hafal disampaikan pada orang lain. Jadi 4 urutannya untuk mendapatkan cahaya eloknya sinar kita di hari kiamat. Itu 4 urutannya. Pertama, mendengar dulu. Mendengar hadis-hadis Nabi, kemudian berusaha untuk memahaminya, kemudian menghafalnya, dan selanjutnya menyampaikan pada orang lain. Maka hadis-hadis yang mungkin kemampuan kita hanya yang pendek-pendek, alhamdulillah itu kemampuan kita. Jangan sama sekali tidak punya hafalan hadis ya, karena ada ada balasannya. Para ulama mengungkapkan apa saja balasannya dan bagaimana balasan orang-orang yang menghafal, memahami dan menyampaikan hadis. Jadi bercahayanya, eloknya wajah kita karena ya urutan-urutan tadi, walaupun ada sebab-sebab yang lain ya yang menyebabkan wajah kita kemudian bersinar. Karena bersinarnya itulah kemudian kita bisa melihat Allah. Dan yang berhak melihat Allah adalah wajah-wajah yang elok, yang bersinar. Nah, melihat Allah itu sesuai dengan apa yang kita bawa. Ada yang melihat Allah hanya sejenak, selesai, hanya sehari. Ada yang sekali seminggu, ada yang sekali sebulan, sesuai dengan amal. Ada yang tiap waktu, ada yang tiap hari. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita bawa. Kenikmatan yang luar biasa karena melihat Allah ya, yang menjadikan cahaya kita semakin semakin elok ya, karena salah satunya adalah kita menghafal atau pernah mendengar hadis, menghafalnya, memahami menghafalnya dan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Imran ini seorang laki-laki ataupun perempuan. Lanjut. Ini dia sami'a minna hadisan. Atau dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi sami'a maqalati fahafidhahu. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud fahafidhaha. Hatta balagahu. Fabalagahu ini perbedaan ya, riwayat dari Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian lanjutannya rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Dalam riwayat yang lain rubba muballagin au amin sami'in. Terkadang orang yang membawa ilmu atau ilmu agama tidak memahaminya. Nah, bagaimana tidak memahaminya? Banyak kita, kalau kita lihat mudahnya saja, ada anak kecil yang cerdas. Dia hafal kemudian Sahih Bukhari dihafal, bahkan sebagian syarahnya hafal.
tetapi belum paham. Kemudian dia sampaikan pada orang lain apa yang dihafal tadi. Ternyata yang mendengar itu memang punya kemampuan untuk memberikan kesimpulan. Lebih paham kemudian daripada yang menyampaikan. Itu sangat mungkin. Berapa banyak orang yang menyampaikan hanya sekedar karena hafalan. Dia hafal. Ya. Tapi jangan sama sekali hafal tidak, paham tidak. Ya. Sudah enggak hafal, paham enggak ya. Terus ngacau kemana-mana. Jadi ada orang yang bisa hafal tapi belum paham, tetap disampaikan. Dan terkadang tentu tidak banyak. Ada yang menyampaikan ilmu agama, ada yang menyampaikan hadis, dia sendiri tidak paham apa kandungannya, hanya paham saja. Ya. Isi kitab sudah dihafal, tapi tidak paham. Sementara yang mendengar ya, itu paham, bisa menyampaikan, bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hukum dari apa yang didengar. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, amanah, kewajiban kalau boleh kita bilang, menyampaikan hadis atau ilmu agama itu bukan hanya bagi orang yang ahli saja. Boleh kita hanya tahu satu hadis ya kita sampaikan. Maka kalau di lafaz hadis tadi sebelumnya dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, faballaghaha kama sami'aha. Ia menyampaikan seperti yang ia dengar, tidak ada tambahan, tidak ada kurang. Karena dia tidak paham, hanya hafal. Begini yang dihafal, 100 yang dihafal, 100 yang disampaikan. Disampaikan seperti yang didengar dan dihafal, disampaikan. Dia tidak bisa kemudian menjelaskan, hanya bisa menyampaikan apa yang dihafal dan didengar dan dihafal. Maka terkadang orang yang membawa ilmu menyampaikannya kepada orang yang lebih paham tadinya. Kemudian istilah fikih pada generasi pertama, kedua itu untuk ilmu agama semuanya. Semuanya. Jadi ketika dikatakan Abdullah bin Mas'ud faqih, itu hadis sudah luar biasa karena mengambil kesimpulan tentu sudah mengerti ayat dan mengerti hadis, bukan hanya sekedar fikihnya saja. Dan itu yang sekarang sebagian dari kita ya mengerti ucapan ini tapi tidak mengerti hadis dan ayat dan hadis sebagai sumber utama. Itu tidak ngerti. Hanya melihat pendapat para ulama, tidak melihat para ulama ini mengambilnya dari mana. Ya, istilah fikih atau faqih dulu pada generasi pertama dan kedua itu pasti ahli ayat dan atau Al-Quran dan hadis, sehingga dikatakan faqih atau hamilul fikih. Lanjut. Salatu hisalin la yaqilu alaihinna qalbu muslim. 3 perkara yang ketika melakukannya hati seorang mukmin tidak akan dirasuki kedengkian. Yang pertama, ikhlas beramal untuk Allah. Yang kedua, menasihati pemimpin. Dan yang ketiga, selalu berada di barisan jamaah atau barisan kaum muslimin. Tambahannya di bawah, waluzumul jamaah, tetapnya kita atau tidak berpisah dengan jamaah ini menjadikan kita berhak mendapatkan doa-doa kaum muslimin. Karena kita tidak berpisah, tidak memisahkan diri dari jamaah. Ikhlasul amal insyaallah kita sudah beberapa kali juga pertemuan. Kemudian munasahatu ulatil amr, menasihati pemimpin. Bisa dibuka di hadis ad-dinun nasihah. Bagaimana agama ini mengajarkan kita menyampaikan pada orang lain, kepada pemimpin, kepada kaum muslimin secara umum,
Ya, itu karena agama ini adalah agama nasihat. Saya ungkapkan beberapa ungkapan para ulama salaf tentang munasahatul ulad atau memberikan nasihat kepada pemimpin. Salah satu ungkapan yang terkenal itu laukana lana da'watun mustajabah la ja'alnaha lis-sultan. Ini seandainya kami punya doa yang pasti dikabulkan, doa itu pasti akan kami berikan untuk pemimpin. Karena manfaat yang akan didapatkan setelah itu kemaslahatan umat. Jadi ungkapan yang luar biasa dari ulama-ulama salaf. Seandainya kami punya satu saja, satu doa yang mustajab, doa itu kami khususkan untuk pemimpin. Jadi sebenci-bencinya kita pada pemimpin kita, ya paling tidak pernahlah kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Hamdan, wa min nushi li a'immatil muslimin addu'a'u lahum bitaufiqi wal hidayah. Di antara bentuk menasihati pemimpin itu adalah doa supaya mereka tetap mendapatkan hidayah. Itu sudah nasihat maknanya dalam hadis ini. Ya. Addu'a'u lahum bitaufiqi wal hidayah. Kemudian apa hubungan antara tiga hal yang menjadikan hati kita ini bersih dengan yang sebelumnya? Tentang bagaimana kita menyampaikan hadis. Dari kita mendengar, menghafal, memahami, menghafal, kemudian menyampaikan. Ketika kita menyampaikan itu ya, harus diukur dengan tiga ini. Ketika kita menyampaikan, kita sudah punya mendengar hadis, kita sudah memahaminya, kita sudah menghafalnya. Nah sekarang mau menyampaikan, menyampaikannya itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Ibnu Hajar mengatakan ketika ada orang yang menuntut katakanlah. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan ketika dia mendengar apakah dia karena Allah atau tidak. Tapi ketika menyampaikan itu harus tiga-tiganya ada. Jadi ini hubungan antara 4 hal syarat tadi kita mendapatkan pencahayaan eloknya wajah kita pada hari kiamat itu ketika kita menyampaikan ya, benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena duniawi, jabatan dan lain sebagainya. Lanjutnya, man kana hamhul akhirah, ya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niat, Allah menyatukan urusannya. Dan selanjutnya, ya. Ini akibat dua-duanya akibat. Yang ikhlas melakukan, menyampaikan, ini yang didapat di hubungannya. Yang ikhlas menyampaikan apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipahami dan apa yang sudah dihafal. Ketika dia ikhlas menyampaikan, maka Allah akan satukan urusannya. Allah akan memberinya kecukupan dan selanjutnya. Tetapi kalau tidak ikhlas dalam menyampaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencerai-beraikan. Jadi ini hubungan ke atas tadi. Ketika kita sudah memiliki segala-galanya, ya pada waktu menyampaikan itu harus menata hati benar-benar sehingga kemudian kita berhak mendapatkan eloknya cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat.
Syekh Abdul Muhsin menjelaskan tentang para ulama hadis yang benar-benar ulama. Ya. Kemudian beliau menukil beberapa ungkapan ulama-ulama salaf. Ulama-ulama hadis itu wajah mereka bercahaya. Kata beliau ini. Tapi ketika menguatkan makna hadis ini. Walaupun itu bukan dari Rasul. Ya, tapi saking mereka sudah mendengar, memahami, menghafal dan menyampaikan dengan ikhlas kepada murid-muridnya dan kepada orang lain. Ya, jadi wajah mereka di dunia pun bercahaya. Wajah mereka ikut bercahaya. Lanjut. Ya, ini ungkapan beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya tidak ada keutamaan mempelajari ilmu tentang hadis Rasulullah SAW kecuali hadis ini, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan. Ya, tidak ada manfaat yang lain kecuali ini saja, kecuali doa Rasul supaya kita mendapatkan eloknya cahaya nanti, itu sudah cukup sebagai sebuah keutamaan kita untuk mempelajari ilmu agama terutama hadis. Kemudian Semula Ali Al-Qari menjelaskan tentang mulianya orang-orang yang mempelajari atau mendengar, memahami, ya, menghafal dan menyampaikan hadis. Mulia. Rasul memberikan keistimewaan bagi mereka di dunia dan kemudian mendapatkan pencahayaan tambahan di akhirat kelak. Ini urutannya dari beberapa manfaat secara umum. Yang pertama, besarnya perhatian dan semangat Rasul untuk memberikan bimbingan kebaikan kepada umatnya. Bagaimana tidak besar? Jadi beliau naik di atas mimbar. Posisi mimbar di Masjid Qif itu tinggi. Kemudian para sahabat mengelilingi, dan Rasul menyampaikan tentang hadis ini. Nadarallahu imro'an sami'a hadithan minna atau sami'a minna hadithan, atau riwayat yang lain sami'a maqalati. Ya. Jadi beliau sampaikan dan kaum muslimin mengelilingi. Dan maka yang jauh-jauh kemudian disampaikan dalam riwayat yang lain farubba muballagin au amin sami'in. Farubba muballagin au amin sami'in, dalam riwayat Zaid bin Sabit tadi, farubba hamilu fiqhin man huwa afqahu minhu. Ya. Terkadang orang yang mendengar langsung itu ya tidak lebih paham daripada orang yang kemudian mendengar dari dia. Ya, tadi yang saya jelaskan itu terkadang tadi ya, terkadang. Tapi ada yang kemudian berseloroh gini. Ada jamaah yang kalau kita menyampaikan pengajian itu ketika kita menyampaikan seperti beberapa masjid ya, dan kita ini termasuk yang memang suaranya kurang jelas di dalam, lebih jelas di luar. Lebih jelas di luar, lebih enak di luar kan. Berapa atau terkadang orang yang tidak mendengar langsung, mereka tidak mendengar langsung, itu lebih jelas. Itu bukan ke sana. Yang tidak mendengar langsung itu, ya, kalau itu mendengar langsung walaupun lewat mikrofon, tetapi sayup-sayup, itu sayup-sayup. Yang tidak mendengar langsung itu yang dari orang kedua menyampaikan kepada orang ketiga, itu yang tidak langsung. Baru mubalagin. Kemudian peringatan untuk memberikan perhatian besar dalam pelajari hadis Nabi SAW, baik secara riwayah ataupun diroyah. Kalau secara riwayah memang itu bukan kelas kita, ya, itu berhubungan dengan periwayatan, sanad, ya, bersambung atau tidak. Tetapi paling tidak secara makna dan kandungan, secara makna. Jadi kita bisa paham kandungannya, paham makna, kita sampaikan nggak apa-apa, itulah mampunya kita. Tetapi kalau bisa dua-duanya luar biasa, ya. Hadisnya kita sudah hafal, paham, maknanya kita mengerti, dan kemudian kita
sampaikan kepada orang lain. Kemudian keutamaan menekuni ilmu hadis secara khusus, Rasul mendoakan bagi mereka cahaya pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya menyebarkan dan mendakwahkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Anjuran untuk menjaga dan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kembali saya ingatkan diri saya dan kita semua, walaupun kita hanya paham 1-2 hadis, itulah yang kita sampaikan. Tetapi jangan sampai kita tidak dua-duanya itu tadi. Hadisnya tidak hafal, maknanya tidak paham, berani menyampaikan, itu salah. Ini tidak dua tadi. Ada orang yang hafal dari A sampai Z, disampaikan sesuai dengan yang dihafal, sudah selesai, dapat pahala, dapat cahaya. Atau yang kedua, ada orang menyampaikan apa yang dipahaminya, dia tidak hafal. Walaupun tentu sempurnanya adalah tadi dia sudah hafal, ya, paham maknanya, kemudian disampaikan pada orang lain. Kemudian al-jaza'u min jinsil amal, ya. Jadi balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Malik tadi, di akhirat pun ya sesuai. Kita akan melihat Allah itu sehari, sebulan atau sehari seminggu sesuai dengan amal perbuatan yang kita miliki di dunia. Hadis yang kita hafal cuma satu, ya jangan sering-sering minta lihat Allah. Ya. Cuma satu nggak paham lagi nggak apa-apa. La tagdob cukup ya. Baru ada mirora. Kemudian mendoakan kebaikan yang berupa kecerahan dan keindahan rupa bagi orang yang mempelajari dan mendakwahkan sunnah Nabi SAW. Jadi mendoakan ya tidak mesti Nabi yang mendoakan, kita pun dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya larangan menyembunyikan ilmu dan petunjuk kebaikan. Itu karena urutannya tadi, ya, mendengar ilmu, memahami atau menghafal dulu, kemudian menghafal, kemudian baru menyampaikan. Ya, jangan sampai hanya berhenti pada kita. Kemudian hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat dan satu tabi'in, satu jalur dan lain sebagainya, itu sah secara hukum agama menurut jumhur ulama. Sah itu, ya, satu, ya, tidak harus banyak, Apalagi kemudian kalau kita baca, ya, salah satu sahabat yang menyampaikan ini adalah An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir jamaah salim yang dirahmati Allah, ketika haji wada itu ikut dan langsung ada di depan Rasul. Beliau ketika itu umurnya 7 menjelang 8 tahun. Nah, 7 menjelang 8 tahun, kemudian ketika pulang, beliau sampaikan apa yang didengar. Anak kecil berarti sah untuk menyampaikan. Boleh sebagai saksi ketika memang ia mampu. Dan sama seperti riwayat yang sahabat yang lain. Padahal An-Nu'man bin Bashir masih kecil ketika itu, ketika haji wada beliau ikut dan berada di dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian berhati-hati dalam menyampaikan hadis agar tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kalau kita tidak paham, ya, udah bunyinya saja. Tapi kalau kita paham, ya, kita sampaikan makna ya, sesuai dengan kemampuan kita memberikan istinbat atau kesimpulan. Kemudian mensyukuri nikmat mendengar, ya. Urutannya tadi. Nadarallahu imro'an sami'a. Berapa banyak orang yang tidak bisa mendengar. Kita bisa mendengar kebaikan, alhamdulillah. Bisa mendengar ayat, alhamdulillah. Bisa mendengar hadis, itu harus bersyukur kita.
ya, Allah yang pertama akan tadi urutannya memberikan pencahayaan, eloknya cahaya kita karena bisa mendengar tadi. Bertingkat-tingkatnya manusia dalam memahami ilmu agama, manusia terbagi menjadi dua tadi hal yang, kemudian hal-hal yang membuat hati menjadi baik tadi yang tiga hal, ikhlas, amal karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya menyampaikan nasihat tapi atas dasar takwa. Benar-benar ya tidak ada keinginan duniawi, kemudian tidak berpisah dari kaum muslimin tentunya dalam hal akidah dan amal soleh. Saya kira ini taklim kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, masih ada mungkin 5 menit atau 3 menit. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya ibu ya bapak-bapak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Ya, ya saya kira ya insyaallah paham semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya ibu bapak-bapak. Mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.